Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Bertemu kembali di Slamet Haryanto channel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pertemuan kali ini, Bapak Slamet Haryanto akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran tentang larangan khamr atau narkoba, judi, dan zina. Untuk itu, silakan simak penjelasan Pak Slamet Haryanto berikut ini. Yang pertama, dalil dari Quran surat Al-Maidah ayat 90. Di bacaan surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 90 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Di Quran surat Al-Maidah ayat 90. Berikutnya adalah Quran surat Al-Isra ayat 32. Bacaan Quran surat Al-Isra ayat 32 yaitu, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang ketiga dalilnya yaitu surat An-Nur ayat 2. Bacaannya Quran surat An-Nur ayat 2 adalah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma dha'ifatun minal mu'minin. Shadaqallahul azim. Artinya adalah pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 2. Berikutnya adalah isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 90, Al-Isra ayat 32, dan An-Nur ayat 2. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman mengkonsumsi narkoba, berjudi, menyembelih korban yang dipersembahkan untuk berhala-berhala, serta mengundi nasib menggunakan anak panah. Yang kedua, setan sangat mahir memperdaya manusia agar mengkonsumsi narkoba dan berjudi. Yang ketiga,
Kebiasaan mengkonsumsi khamr dan berjudi bisa mendorong seseorang melakukan zina, bahkan tindak kriminal ataupun kejahatan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia mendekati zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang berujung pada perbuatan perzinahan. Yang kelima, larangan mendekati zina memberi kesan yang tegas bahwa mendekati saja hukumnya haram, apalagi melakukannya. Yang keenam, hukuman terhadap pelaku zina baik perempuan dan laki-laki yang tidak muhson atau gadis dan perjaka adalah dicambuk atau didera 100 kali. Yang ketujuh, hukuman terhadap pelaku zina baik perempuan dan laki-laki yang muhson yang sudah menikah adalah dirajam, yaitu dilempar dengan batu sampai mati. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang larangan berzina. An Anas bin Malik, qala ala tuhaddisukum hadisan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Qatadah yuhaddisu an Anas bin Malik qala ala uhaddithukum hadisan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La yuhaddithukum bihi ahadun ba'di sami'tuhu minhu. Inna min asratis sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yadharul jahlu wa yabsuwaz zina wa yushrabal khamru wa yadhabar rijalu wa yabqan nisa'u hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Rawahu Ibnu Majah. Artinya adalah dari Anas bin Malik, dia berkata, maukah aku ceritakan kepada kalian satu hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan ada yang memberitahukannya lagi setelahku. Aku pernah mendengar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dari tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, munculnya kebodohan, maraknya perzinaan, diminumnya khamr, meninggalnya laki-laki, dan yang tersisa hanya para wanita. Banyak wanita dibanding laki-laki, hingga 50 orang wanita ditanggung 1 orang laki-laki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang terakhir adalah menunjukkan perilaku menghindarkan diri dari khamr, narkoba, judi, dan zina. Yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan iblis setan yang terkutuk atau dengan membaca ta'awud. Yang kedua adalah melakukan interaksi dengannya, yaitu mengingat Allah, mendirikan sholat, dan melakukan amal kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, mengerjakan amal soleh. Yang keempat, bergaul dengan orang soleh atau orang yang selalu berbuat baik, tidak salah dalam memilih teman. Yang kelima, berpenghasilan atau memiliki pekerjaan yang jelas sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus berjudi. Yang keenam, segera menikah untuk menyalurkan keinginan terhadap lawan jenis atau syahwat dan berpuasa jika belum mampu. Ini untuk mencegah perilaku zina. Yang terakhir adalah rangkuman dari semua materi tadi adalah yang pertama, mengkonsumsi narkoba, narkotika, obat terlarang, zat adiktif, berjudi, dan berzina merupakan perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, intisari Quran Surat Al-Maidah ayat 90 adalah orang yang beriman diharamkan meminum minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Yang ketiga, intisari Quran Surat Al-Isra ayat 32 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk tidak mendekati zina karena termasuk perbuatan yang sangat kecil. Yang keempat, intisari Quran Surat An-Nur ayat 2 adalah hukuman bagi pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah didera atau dicambuk masing-masing 100 kali dan disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Yang kelima adalah beberapa cara untuk menghindarkan diri dari khamr, narkoba, judi, dan zina adalah sebagai berikut. Pertama,
berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan yang terkutuk. Kedua, mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang soleh atau orang-orang yang selalu berbuat baik. Yang ketiga, berpenghasilan atau memiliki pekerjaan yang jelas. Dan yang menyegeralah atau menyegerakan menikah. Semoga bermanfaat. Untuk update materi selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.